Halo sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya Katarina Ivu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa, amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumat dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat?" Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sangat merindukan para murid yang berkualitas. Berkualitas berarti memiliki kemampuan yang bisa diandalkan sesuai dengan bidangnya. Seorang murid atau seorang Katolik yang berkualitas hendaknya setia dalam iman, memiliki pendirian, berprinsip yang benar, berkepribadian utuh, memiliki kualitas hati yang mengampuni, menjadi pembawa damai dan senantiasa berbuah dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak kualitas diri yang mestinya kita miliki dalam hidup. Apapun itu, Yesus mengajak kita agar menjadi seseorang di dunia ini dan hidup kita berbuah baik. Mengapa kualitas diri ini amat penting untuk hidup yang lebih baik? Karena kebaikan lahir dari pribadi yang hatinya baik dan tulus. Kebaikan akan menuntun orang pada kebaikan. Demikian juga kebenaran akan menuntun orang pada jalan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, sebaliknya kejahatan menuntun orang pada kejahatan. Refleksi dan pembatinan merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap saat agar manusia selalu berjalan pada pencerahan. Yang sering terjadi dalam hidup adalah proses pendangkalan karena kayanya pengalaman. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terjadi ketika manusia tidak berefleksi atas pengalaman yang ada atau peristiwa hidup yang dialaminya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan firman Tuhan hari ini, bijaklah hatimu, perilakumu dan imanmu. Pengalaman boleh banyak, jabatan boleh tinggi, dari kegiatan boleh padat. Namun, jika buah atau dampaknya tidak dirasakan oleh orang lain,
Adakah sesuatu yang salah dengan semua itu? Refleksikanlah, pohon yang baik pasti membuahkan hasil yang baik. Pribadi yang berkualitas pasti memiliki hidup yang berkualitas. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita hening sejenak untuk mengakhiri permenungan kita. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga pada hari ini, apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.